nih. Bahasa politik nih bagus nih. Betul. Kegembiraan. Meng, kegembiraan itu misalnya baca berita penyiar TV, harga BBM turun 40%, itu sudah menghibur. Walaupun belum tentu dilaksanakan gitu loh. Tapi kan saya udah gembira. Kalau kebahagiaan, bahagia itu. Bang Min. Iya. Abang nyaut dulu. Kopi buat Bapak. Bapak jangan. Siapa? Oh, Bapak jangan. Bapak jangan, Bapak. Buat Bang Daus Ini ya. yang udah pada nikah, lu jangan. Ntar kalau lu minum lu kucek aja. Jangan. Ya. Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika dalam di Balairung kalau kita bilang ya, dalam sebuah rapat itu ada kurma di tengah, masing-masing sahabat itu pakai kayak kita tatakan cangkir. Makan satu taruh, makan satu taruh. Jadi masing-masing begitu. Nah, Ali bin Abi Thalib di samping Nabi, terus Ali bin Abi Thalib setelah habis iseng nih, habis makan selalu bijinya tuh ditaruh di tempatnya Nabi. Begitu disengin, begitu kelar semuanya masing-masing ya mungkin 5 butir, 3 butir. Nabi banyak, ada lebih dari 15 butir. Sayyidina Ali iseng bilang gini, luar biasa ternyata Nabi kita yang paling banyak makanannya ya, paling demen. Kita diam-diam Nabi paling banyak makannya. Nabi senyum aja. Dengan kecerdasannya dibilang, ya. Tapi sahabat semua lihat nggak tadi Ali makan kesian Ali lapar, biji-bijinya habis katanya. Biji-biji telan. Kan Nabi taruh samping Nabi kan. Kata Nabi masih mending gue banyak. Yang biji-bijinya dimakan begitu kan. Dan kalau kita kumpulin ternyata banyak banget humor Nabi. Saya cuma ngambil dari situ bahwa ternyata menghibur atau hiburan itu atau happy, kalau kata orang barat bilang happy at work, happy at street, happy at home, itu menjadi PR kita bersama. Gimana nih ke depannya Bang Miing? Sebagai elit kita dua. Humor itu kan cerminan kecerdasan. Kalau kita lihat di humor-humornya Jalaluddin Rumi di antaranya humor-humor sufi itu menunjukkan kecerdasan orang. Jadi kalau kita lihat komeng jelas. Cerdas. Lucu dengan kecerdasan itu saudara sepupu. Tidak ada kelucuan bagi orang yang tidak punya kecerdasan. Bentar, omnya siapa ya? Kan omnya siapa? Ya saudara sepupu. Saudara sepupu aja. Omnya nggak ada. Jadi humor sama kecerdasan itu saudara sepupu. Satu lagi, humor dengan seks juga saudara sepupu. Iya. Iya. Kenapa? Tanpa harus pelawak menceritakan seks, orang akan tertawa. Sebab apa? Alat aja nempel. Dalam hidup sehari-hari. Dia belum tahu. Iya. Bang Min. Abang nyaut dulu. Dia belum tahu. Bukan. Kesian dia belum tahu. Dia belum. Nikah kawin? Oh, belum. Iya nikah kawin, dua-duanya belum. Oh, belum nikah, belum kawin. Kalahannya ponakannya koron. Tiga. Buruan ya. Kita kebayang kalau di Indonesia itu yang hanya tokoh-tokoh politik yang ada, tokoh-tokoh yang di sosial media yang saling berantem merasakan paling benar. Waduh. Tanpa ada komeng, tanpa ada Daus Mini, tanpa Baba, tanpa Opi, tanpa zaman dahulu ada Jojon, ada Warkop. Itu kering dunia tanpa Bukan humor. kering-kering lagi. Cuman pandangan masyarakat terhadap para komedian ini terkesan boleh ada boleh enggak. Wah. Gantinya almarhum Nori. Taksi. Zamannya. Jadi orang-orang ini hanya pandangan publik, oh ada ini, oh meninggal, oh tidak ada apresiasi yang sangat dalam dan begitu panjang kepada komedian. Tapi kita bisa bayangkan kalau nggak ada orang-orang kayak gini, wajah-wajah yang menyejukkan dari kekeringan, bahkan mengeringkan dari kebasahan. Nah ini orang gitu. Cuman sekarang Bang, sosial media kita didominasi sama berita COVID, meninggal, politik, partai, capek, mesti diisi sama yang kayak begini-begini. Betul. Tapi ini belum nikah, bagaimana kita cariin di mari apa begini?
Wah. Kebetulan di keluaran saya nanti bulan depan ada kawin massal. Begitu. Iya. Carinya tuh gitu, lakinya banyak. Iya. Kambing jadinya. Berpasang-pasangan. Apa? Mungkin tahun depan sih barang lebaran haji kali. Pemirsa, Imam Syafi'i rahimahullahu taala suatu ketika malam-malam bangun tahajud. Ketika bangun tahajud, maaf ya, dia lihat barang anaknya berdiri. Wih, bukan kelihatan pakai sarung kan? Kelihatan sama Imam Syafi'i, anak Imam Syafi'i. Lalu besoknya pagi-pagi Imam Syafi'i cari temennya yang punya anak perempuan yang siap nikah, langsung dinikahin. Baru kelihatan sekali berdiri nikah. Ini udah berapa kali berdiri kan? Waduh. Ada 17 kali. Dia sih Pagi begitu aja. dia udah bukan berdiri lagi, lecak udah. Enggak, Anda kan baru kenal Baba sekarang ini. Jangankan kan orang udah lama, baru kelihatan ya. Dari tadi begitu masuknya berdiri. Oh iya. Masa dia berenang kemarin? Kalau yang Nabi bilang itu Gimana? yang kita menikah bukan golonganku tapi golongan umum itu apa itu? Oh, yang nggak mau. Dia mau. Dia mau. Belum ada yang mau. Gitu masalahnya. Itu masalahnya. Yang kata Nabi kan kalau menikah atau kawin itu adalah sunahku. Berarti kan yang tidak menikah tapi syaratnya sudah cukup tadi nggak mau gitu. Bukan golonganku. Jadi emang bicara tentang suatu pernikahan kita jadi takut-takut sedap. Gitu. Takut sudah gimana? Makanya takut sedap begitu kita harus mempunyai daripada yang mumpuni daripada ya apa sih segi ekonomi. Karena kita mikir ke depan dulu. Apakah saya bisa gitu? Tapi udah pasti bisa. Hukum aja. Nih yang dubbing temen lu nih si Rosi ini dia nih. Iya. Makanya saya baru ketemuan haji di mari. Ngomong Nabi. Dubbing temen lu nih. Iya. Ayo, Opi. Gitu bilangnya. Iya. Oh itu dia. Mio ada uhuinya. Ada uhnya. Itulah kekhasan kita semua. Jadi sesuai dengan apa yang diusulin senior kita, bikin panggung, Ya, betul. puisi, dan boleh live musik, boleh stand up, Boleh. Baca puisi boleh. apa lagi yang Apa aja. di sini ya. Pokoknya kesenian itu adalah instrumen untuk membangkitkan kebudayaan orang. Kita siapin panggung, Iya. kita siapin lighting, Jangan lupa Kita siapin siap- honor. Tentang honor. Wah, belakangan deh. Itu yang membangkitkan orang. Ya. Saya mau bilang instrumennya yang membangkitkan orang dari seni. Iya, betul. Terus tadi bilang kan memang kita butuh kegembiraan. Nah, Apakah kegembiraan itu seni membuat orang gembira? Ya, betul. Bisa. Bisa. Kok orang yang nonton India pada sedih, gak gembira? Ceritanya. Emang tuh film India kan penonton itu tidak selalu tergantung konten yang ditontonnya apa, Meng. Dan film India tuh ngeselin kan, udah sini udah mau mati kagak panjang lagi. Ngeselin. Sampai capek kita. Kalau film kita udah klimaks kan, langsung lu mulai. Nggak ada yang belum. Gua rasa dia tahu nggak kenapa dia begitu panjang, endurance-nya begitu kuat. Minum kopi babe. Sip. Mantap. ramuan leluhur. Mantap. Ente belum? Kalau menurut Babe kan Kopi buat babak buat jangan Bapak jangan. Siapa? Oh, Bapak jangan. Bapak jangan, Bah. Bah. Buat Bang Daus Ini ya. yang udah pada nikah, lu jangan. Jadi yang nikah beda. Lah iya. Ntar kalau lu minum lu kucek aja. Jangan. Jangan. Lu kucek aja. Mending. Iya. Kulit berbolong. Babe, Siap. bedanya kegembiraan sama kebahagiaan. Kan berarti kurang bahagia. Kurang bahagia. Yang Indonesia. Iya. Bedanya, kalau kegembiraan itu dari luar. Di luar. Kalau kebahagiaan dari dalam. Kebahagiaan itu yang menciptakan kita. Kalau kegembiraan bisa orang lain. Kan bukan berarti dari semua harus dari komedian ya. Kalau Tidak pemimpin semua kita ada. memberikan kesejahteraan itu kebahagiaan ya. Kegembiraan. 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 Politik. Politik nih. Kita kan Kayaknya buahnya lawak disalahin nih. Politik nih bagus nih. betul. Berarti kan Kegembiraan. Walaupun cuma sesaat.
Kenapa? Kita ini, Karena dari luar. kalau itu misalnya baca berita penyiar TV, harga BBM turun 40%, itu sudah menghibur. Walaupun belum tentu dilaksanakan gitu loh. Iya. Tapi kan saya udah gembira. Iya, biar dari luar ya, Pak. Dari luar. Kalau kebahagiaan, bahagia itu Dari dalam. dari dalam. Dan itu keputusan kita. Keputusan kita katanya happy is decision. Bahagia itu keputusan. Jadi kita putuskan kita bahagia, maka semua akan ngikut. Yang kita lihat jadi enak, jadi bersyukur istilahnya gitu. Kalau dari luar mempengaruhi nggak kebahagiaan dari dalam? Belum tentu. Belum tentu. Hanya gembira. Sesaat Misalnya gini. dapat sembako, waktu dilempar dapat sembako, gembira kan? Sekali doang, besokannya dia nyari lagi. Tapi kalau kebahagiaan dia bersyukur, ada apa kagak dia bersyukur karena bagian daripada sifatnya. Beliau ini bahagia, lagi mau MC dibatalin dia tetap bahagia karena dia udah putuskan bahagia walaupun dapat amplop di gembira, begitu. Oh, berarti kebahagiaan tidak terpengaruh oleh apapun yang dari luar. Kita yang memutuskan. Kita sendiri. Kita putuskan. Lah, dasarnya tadi rasa syukur kata Ustaz, lalu rasa sabar, qanaah, menerima, udah ya Allah segini udah cukup baik gitu. Berarti Ini jadi serius kita baca maulid habis ini baca maulid. berarti tidak memerlukan komedian dong, Be. Ya kan? Memerlukan sebagai pemicu trigger. Nah, berarti kan ada juga keberadaan itu ada pemicunya. Ada pengaruhnya, tidak menentukan. Tidak menentukan. Ada orang dia nonton komedi dia ketawa ngakak, tapi ketika dia masuk ke dalam rumahnya dia sedih lagi. Kan dia nggak pernah memutuskan buat bahagia. Nah, ini Sehingga pertanyaannya dia nonton di mana ini? nah itu dia Bukan di rumah. tergantung. Kalau dia nonton azab ujungnya kuburan, dia nggak berani lagi dia nonton tuh. Yang ada azab apa? Sinetron apa tuh ada Itu azab? apa? Wasiat bapak. Indonesia. Wasiat bapak ya. Indonesia. Nah, Iya, jadi jadi Bang Omeng, walaupun dia nonton, walaupun dia dapat sesuatu, walaupun dapat tanpa adanya rasa syukur, dia cuma gembira sesaat. Nah, Sesaat sampai rumah dia nggak bisa bahagia lagi. Kenapa? Dia nggak bisa bersyukur dengan yang ada. berarti kami ini tidak bisa membahagiakan rakyat toh. Kami ini karena menyenangkan, Menyenangkan hati, menggembirakan. karena kan kembali lagi ke si penonton itu Iya, rakyat. Iya, karena pribadi masing-masing. Iya. Jadi kebahagiaan itu yang menciptakan dirinya sendiri. Kalau kesenangan bisa di-trigger oleh orang lain. Misalnya gini, ada ibu-ibu nonton komeng lucu, seneng begitu berhenti komeng selesai acaranya, yang tweet token habis. Merengut lagi. Merengut lagi. Anaknya lagi SPP nunggak, lakinya pulang kagak bawa duit. Itu tergantung dia ciptakan mau. Dia sedang berhubungan suami istri. Dia bahagia. Bahagia. Tiba-tiba Istrinya pada saat ngomong. sedang itu istrinya ngomong ya. Gimana ngomongnya? Jadi kan sebetulnya hukumnya kalau misalnya bini lagi smackdown sama kita, lagi smackdown, Belum paham. belum paham. Teka kuping. Jadi kalau bisa mau bohong mau enggak, cuman ucapan bini cuman hahe. Nah, itu kan Bapak lagi bikin kebahagiaan. Lagi bikin kebahagiaan. Jadi kalau istri bersuara hahe berarti kan kebahagiaan buat gue. Di tengah perjalanan dia ngomong kita belum kelar. Besok anak-anak belum bayaran 3 bulan nih. Aneh turun dari atas. Jadi langsung merengut. Bukan drop lagi, kayak timun direbus. Ya itu sama. Iya, benar. Tadi Pak Deddy juga kan ngomong sama juga sebenarnya dia udah, tapi tiba-tiba tetap aja dari sini belum bayar listrik. Iya. Pusing. Tapi trigger ini sangat diperlukan. Ternyata gini, kebahagiaan itu lebih dari sini, dari hati. Kesenangan bisa dari otak, dari berpikir. Oke, kenangkapnya ngerti lucu belum tentu ke sini. Tapi sangat diperlukan trigger-trigger seperti ini supaya kita bisa konsisten, permanen terus. Oh iya, makanya diperlukan kecerdasan seperti beliau ini. Di setiap humornya pasti ada pesan yang diambil. Pasti tuh. Anda perhatiin tuh. Oh, hoi, juga ada pesan yang diambil. Beliau juga. Nah, pesan yang diambil itu yang bisa jadi permanen. Tugas kita adalah bagaimana menghibur orang dengan catatan ingin tujuan menyenangkan orang. Nah, itu orang lagi senang atau orang lagi susah, kita hibur saja. Ketika mereka menerima hiburan dari para pelawak yang hebat-hebat ini, itu berpulang kepada mereka cara menerimanya. Kan gitu. Ada yang ketawa dan bikin lakinya kabur, bisa begitu kan? Udah problem orang.
Itu kebahagiaan. Tergantung orangnya, gitu. Tapi tugas kita kan cuma menghibur ya. Apakah itu yang dikatakan lucu itu relatif masuk ke situ nggak? Bisa relatif. Jadi materi ini ketika dilempar pesan ini kepada orang lain sangat tergantung daripada penerimaan setiap individu berbeda. Tingkat apa? Tingkat sosial, tingkat wawasan, tingkat macam-macam gitu. Tapi kita kalau ada di panggung, kalau misalnya aneh lagi ceramah, orang pada ketawa ngakak, kita keluar lagi ide, keluar orang diem aja, kita nggak keluar ide. keluar, iya. Ngerasa begitu nggak? Oh iya. Respon. Dulu Ana pernah tahun berapa ya ngelawak Ban gajah. Wah udah sebelum orang tapi orang belum tapi Ana ngelawak di universitas mana gitu, ada berempat ngelawak. Itu dari orang banyak sampai orang habis. Itu keringetannya udah segede-gede jagung. Wah, Wah udah nggak bisa ngomong. Ayo, materi Wah harus- berarti nggak nyampe nih. Wah berarti nggak lucu nih. Wah udah malunya bukan main. Ambil alat-alat, pulang aja lagi ke belakang panggung masuk. Belum habis pertunjukan, bisa begitu. Ide kita nggak keluar. Jadi maksudnya ide-ide kita yang ada tadinya, karena orang pada bungkem, pada nggak geli, pada nggak ketawa, udah kita mati akal. Gitu. kadang-kadang bukan salah kita juga sih. Iya. Dia lagi dipengaruhi nggak, waktunya nggak tepat. Nah, bisa jadi. Kalau lucu sih banyak faktor. Banyak Banyak kayak misalnya gini. Makanya aneh nggak ngerti kalau sorry ya, maaf nih semua. Mami kalau mau manggung suka minum nggak? Ya suka dong. Sama dong yang lain. Mabok dulu. Masa nggak minum gitu? Ya air putih dong. Minum. Harusnya minum. Aneh kan maksudnya mereka minum tuh alkohol. Kalau nggak ada orang minum. Masa ada orang minum aja masalah? Nggak masalah kan minum? Yang masalah itu minuman Keras. Kalau minum aja nggak apa-apa. Jadi Berarti kita kurang minum nih. Mana minuman? Weh, wah. Ya kayaknya ke situ. bukan. Lain lagi ya? Itu mah efek aja. Tuh, ada tuh minum dah. Sini dong. Sini dong. Kalau di kampung saya Matraman begitu. Dapat. Di laut. Diraup. Lah, Ya. itu. Nah. Saya mana? Oh, lu tuh ya ampun, Bapak ya. Iwan. Dia cukup sini, Pak. Iya. Wow, ganti lensa. Paling ya Allah. Bismillah. Ini ngobrol sama temennya jadinya. Enggak. Tadi tuh kayaknya menurut pandangan saya ya Bapak-bapak ya. Nah. Sepertinya negara ini begini, kok yang disalahkan kami sebagai komedian gitu. Makanya saya Siapa yang nyalahin? tadi kan bilang nih kalau tidak ada bobo ini, tapi kalau bilang ada di antara ada dan tidak gitu kan Bapak bilang tadi. Bukan salah kita, artinya gini, bahwa kehadiran para komedian, para penghibur ini maknanya buat bangsa ini sangat besar. Tentunya sekarang generasi kita, generasi sebelumnya ada Om Bing, ada Om Ateng, ada Benyamin. Kita mengisi ruang-ruang publik dengan hiburan kepada masyarakat. Iya, tapi kan Bapak bilang tadi kebahagiaan dari dalam, jadi nggak ada. Kita juga sebenarnya tergantung dia mau bahagianya kalau gitu. Oh sangat iya. Kebahagiaan itu orang hanya dengan keluarganya saja sudah bahagia tanpa penghibur. Nah, penghibur itu untuk menyenangkan, bukan untuk membahagiakan. Makanya perbedaan pengertian definisi kebahagiaan dan kesenangan itu berbeda. Kalau kesenangan bisa dicerna oleh otak. Kalau kebahagiaan Kebahagiaan tidak bisa dari hati. begini deh, antara kesenangan sama kebahagiaan. Ini kayaknya komen gak bahagia. Enggak, tadi katanya negara begini kan saya yang dituduh nih. Kayaknya dituduh ya. Iya. Gara-gara lu, emang gara-gara lu semua nih. Emang nggak tahu deh. Kalau malam dibakar. Obat bisa bikin Sehat. sehat. Obat bisa bikin sehat. Tapi sekarang lagi Covid ya. Ribet ya. Iya. Obat bisa bikin tidur, tapi nggak bisa bikin minyak. Ya. Gitu kan. Obat bisa bikin sehat, tapi belum tentu bikin bersyukur. Cuma Cinta. kesenangan ketika orang tertawa lihat komen, lihat daus, lihat pelawak lain, itu kan dia merangsang adrenalin orang, metabolisme orang menjadi apa, sel-selnya bisa regenerasi. Kenapa? Karena rangsangan melahirkan hormon kebahagiaan karena kesenangan. Efeknya bisa pada bahagiaan juga. Tetapi kalau kebahagiaan hakiki itu harus diciptakan oleh diri kita sendiri. Ketika orang tidak pernah bersyukur, tidak bisa bersabar, tidak bisa menerima, nggak bakal bahagia. Berarti bisa dikatakan kita ini pemantik. Itu Ya, trigger.
Pemantik. Stimulus. Kalau bahasa lainnya perangsang. Langsung. Diam. Jangan terusin. Kenapa? Susah merangsang juga. Iya. Orang kayak Pak Kopri Brek. Iya. Ya, saya paham. Paham, udah. Yang disampaikan. Berarti pada intinya kenapa menurunnya peringkat kebahagiaan rakyat Indonesia bukan karena pelawaknya sudah jarang melawak atau bermunculan, tapi itu karena mungkin rakyatnya berarti kurang bersyukur. Bisa jadi. Ya kan? Tapi jangan khawatir, Indonesia masih pada peringkat yang di atas untuk kebahagiaan individu masyarakatnya. Yang paling terendah di ASEAN itu adalah Singapura. Kenapa? Karena aturan hidupnya banyak. Nggak bisa bikin moral seenak di Singapura. Tangkap. Iya. Makan Iya. permen karet aja taruh sini janda 2 juta. Terlalu banyak aturan sehingga tingkat peringkat indeks kebahagiaan di ASEAN itu adalah terendah Singapura. Begitu sempitnya aturan-aturan di sana. Lalu udah sembarangan, 2 juta. Nggak bisa. 3 juta. Buang permen karet. 5 juta. Buang. Si Daus kita tenteng dibuang. Orang mudah-mudahan mentalon-talonan. Bawah. Iya benar. Berarti disiplin daerahnya ya. Cuman merengut semua rakyatnya. Iya, saking disiplinnya. Apa itu? Pemaksaan. Pemaksaan. Karena apa? Di sini kan maki-maki teman, maki-maki orang di sosial media sangat bebas sekali. Kita jarang terjadi di luar itu seperti kita. Perilakunya yang omongan-omongan caci maki di sosmed itu di kita paling terburuk. Itu hasil riset gitu. Tahu riset? Riset Pak. Pak Opi. Penelitian. Diulang lagi kalau di handphone. Oh, itu riset. Riset. Itulah teman-teman sekalian, ya. Obrolan ini menjadi bermutu biar orang lihat oh begini. Ya itu dia yang saya bilang, di tengah-tengah suasana kita mesti menciptakan kebahagiaan, diperlukan trigger dan ini mudah-mudahan menjadi salah satu triggernya. Satu tayangan yang lucu, entertain itu hari ini tertinggi loh ketimbang yang lain. Ya, itu tandanya lebih banyak dilihat. Dari dulu, Bim. Dari dulu ya. Acara komedi lucu nggak lucu orang lari ke depan TV pasti. Setelah dia kecewa tidak lucu itu lain hal. Tapi begitu dengar orang tertawa di televisi itu pasti orang lucu. Jadi Aneka Karya Safari kita tinggal di kamar ngeliat. Begitu grup Selingan lawak. wer Keluar. semuanya 4 sekawan gitu kan. Begitu grup. Iya. Aneka Karya Safari ikut yang waktu itu. Ya itu. Jayakarta. Jayakarta. Ya. Apa ini? Pelita. Tanya, Pak Bapak dulu pelita ya. Tongkang. Lama lagi. Tomtam. Tomtam. Ini Komar. Tapi Jadi menurut hebatnya saya sih orang-orang seperti Pak Komeng, Pak Daus, Pak Ovi atau mungkin yang lain-lain ya, Siap. Pak Dewi, Pak Komar itu kalau perlu dilaminati. Lah, emang KTP. Iya. Kenapa dibutuhkan oleh bangsa secara tidak formal? Secara tidak formal. Secara tidak dibutuhkan orang butuh menanya, Komeng kok nggak ngelawak lagi? Saya aja yang udah tua, Komeng kok nggak pernah ngelawak lagi? Bukan kakak pengen, nggak dipanggil. Yo. Iya, itu. Kalau ngomong bisa apa? Itu. Iya. Bertanya sekarang COVID 2 tahun siapa yang manggil pelawak? Nggak ada. Atau orang kampung, gua nggak butuh lu Meng, gua butuh beras. Waduh. Betul nggak? Bang Komeng ngerasakan seperti itu di zaman Covid seperti ini. Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak. Enggak apa tuh, Pak? Saya enggak butuh beras. Kan jual beras. Oh, iya. Trigger itu berarti komedian itu trigger dari kebahagiaan. Untuk menuju kebahagiaan. Dari kesenangan untuk menuju kebahagiaan. Apakah hanya cuma komedian? Yang Memicu trigger. tadi Pak Ming bilang pemerintah terlalu ketat juga itu bisa mengurangi kebahagiaan masyarakat. Betul, persis. Kayak Singapura lah. Ya. Yang tadi Bapak bilang. Kalau di Indonesia sih masih bahagia orang, masih banyak yang bahagia. Masih lebih mending berarti. Oh, naik motor seenaknya, kan ngelawan arah bebas di sini kan. Itu lah. Ya. Mau pakai helm, mau pakai dasar pakai gulungan rambut juga naik motor. Di Singapura mana Sen ada kiri begitu. belok kanan. Oh. Bebas sih. Artinya tingkat kebahagiaan masih senang-senang di sini. Boleh gitu. Merengutnya ntar kalau ditilang. Kedisiplinan pengaruh nggak dengan kebahagiaan? Enggak. Ya sangat ada unsur kedisiplinan orang itu kan attitude orang, moralitas orang. Kalau begini, orang paling bahagia adalah orang yang bisa melaksanakan tanggung jawab kewajibannya dan haknya. Nah, itu disiplin, Pak. Kenapa? Itu disiplin. Antaranya unsur itu memenuhi untuk men-trigger itu. Gitu loh. Ente kalau nggak disiplin, naik motor tiba-tiba tangkap polisi, bahagia nggak? Nyut-nyutan kan? Nah ketika Anda nyut-nyutan itu, maka Anda telah kebahagiaan sepersekian detik. Begitu. Turun tuh adrenalin. Iya.
Saya mau ngasih contoh kebahagiaan itu kita putusin. Ya gini. Lagi jalan tahu-tahu macet sedangkan kita mau syutingnya jam 9 di Trans. Di Trans jam 9 di Trans. Trans TV. Pak, kucingnya buang dulu. Kita baru sampai Pancoran macet total. Gelisah nggak? Gelisah. Pertanyaan saya ya. Ya. Waktu gelisah macetnya hilang nggak? Enggak. Kalau tenang aja macetnya hilang nggak? Enggak juga. Kenapa pilih gelisah? Itu. Kalau Kenapa pilih gelisah? ya tanggung jawab, disiplin itu tadi. Itu dia beda. Sekarang gini lagi. Atau ambil contoh yang sederhana aja. Coba. Punya duit sama nggak punya duit. Orang nggak punya duit, kesel nggak? Kesel. Orang Punya duit. Orang punya duit. nggak gini. Orang nggak punya duit, kesel. Kesel. Ya. Kalau kesel, duitnya datang nggak? Enggak. Tenang aja, duitnya datang nggak? Enggak juga. Kenapa pilih kesel? Udah nggak punya duit tambah kesel. Yang tadi udah diterlambat, udah macet tambah kesel. Nah, putuskan bahwa Anda tuh nggak perlu kesel dengan macet misalnya. Oh nggak apa-apa macet. Ini juga keringat juga sehat. Nggak punya duit. Oh, gue masih bisa menikmati yang lain. Gue masih bisa bersyukur dengan cara yang Tuhan kasih masih bisa. Kaki masih bisa jalan, semua masih bisa. Itu bedanya. Itu yang kita maksud dari tadi itu adalah bersyukur itu keputusan, bahagia itu keputusan. Sehingga bahagia saya nggak dipengaruhi sama orang lain. Jadi kebahagiaan tidak terletak pada materi. Orang kaya belum tentu bahagia, Pi. Banyak orang kaya. Orang miskin. Berarti Miskin. Kaya aja nggak bahagia. Kaya aja nggak bahagia. Kaya nggak bahagia. Mau tidur cekrek. Ke remote aset Tidur. Iya. Semprot dulu. Tapi ada orang miskin habis semprot nyamuk dia kena bantal blas. Orang kaya yang habis begitu kalau enggak minum obat dia enggak tidur. Ada juga. Yang kita pilih cuk langsung tidur emang. Beli rumahnya, beli mobilnya dapat yang kagak beres begitu nyala. KPK. Tidur barang lain ketahuan enggak ya? Nimpe. Habis nyolong. Habis timpe. berarti kalau orang nih kayak Bapak nih contohnya mau nikah. Bapak. Dia ngomong sama ceweknya, saya akan membahagiakan kamu. Itu bohong berarti. Bohong bapaknya. Bohong. Ya kan? Bohong. Berarti tetap harus dari ceweknya dong. Iya. Kalau kata Iwan Fals, Bang Iwan, ya, bilang untuk cinta abadi sepanjang kesono itu bohong banget. Maka Iwan Fals bilang, aku cinta kau saat ini, entah esok hari, entah lusa nanti. Entah. Itu bagus. Kenapa? Gue cinta lo saat ini karena lo masih cinta gue, lo masih hormat gue. Ketika lo nggak cinta, nggak hormat, tanya dia. Tanya. Ketika nggak dihormatin, bagaimana rasanya? Ditarik leasing, Be. Jadi begitu kan? Yo, selama lo hormatin gue, selama lo cintai gue, selama lo setia sama gue cinta. Gue cinta sama lo. Kalau begitu enggak? Sedih juga gak? Kagak sedih. Aneh kan ketua MKI ya, Majelis Keluarga Indonesia. Tiap hari orang nelfon, Pak, babe gue bercerai, babe gue begini. Saya bilang begini, Jadi bercerai enggak? ya banyak yang jadi. Ada nomor teleponnya? Yo. Dua. Kita udah kumpulin buat dia dulu. Oh iya. Apa tuh buat bapak? Ada nih bosan, umurnya 62, gak apa-apa ya. Jadi Wiron. Bapak mau kawin, dia bilang janji saya akan membahagiakan kamu gitu kan. Istrinya akan bahagia selama dia mendapatkan perlakuan atau mendapatkan suami itu yang sesuai dengan harapan perempuan itu. Gitu. Dia kan ingin punya laki-laki yang menjadi imamnya, bertanggung jawab, jujur, setia, secara ekonomi terpenuhi, secara fisik ya bisa merem lah. Jadi Ya. Kalau gue tutup koran. ya kan? Nah itu dia hanya men-trigger tadi. Tutup koran jadi inget jangkrik bos. Iwan kok. Ini biasanya ada break, ini nggak perlu ada break karena kita asik-asik aja sebenarnya. Si hidup semati nggak ada juga tuh Be. Nah dong, bunuh diri dong kalau kita mati. Iya. Bilang gitu tadi. Tapi lebih ke Bang Iwan tadi. Kalau lo mati ya gue kuburin. Jangan sini dong, ini wilayah saya. Bapak satu aja. Bawang soto. Pinggiran hitam. Pikiran itu. Bawang soto kan pinggiran hitam, bawang goreng soto. Pinggiran hitam. Pikiran itu sulit.
Saya habis ngomong begitu mikir dulu. Yang mikir dan tadi Pak Kutri Plek. Iya Bang Putri yang kecil-kecil. Jagonya Opi, spontan seperti itu. Dan itu saya nggak bisa lakukan. Jadi model-model materi mereka itu kalau di dalam kajian humor itu ya setiap orang punya kemampuan tersendiri, punya spesifikasi, gitu. Jadi nggak mungkin saya bisa masuk ke wilayah yang apa dilakukan, enggak, gitu. Jadi setiap orang, coba lihat karakter para pelawak pasti punya ciri khas yang kuat ya. Semuanya punya keuntungan. Oh, orang komeng dikenalnya apa? Ini Daus dikenalnya apa? Gitu. Yang paling gampang nginget dia. Jadi kata sorry bukan soal sizing, bukan soal ukuran. Size doesn't matter. Saya sudah matter. Jadi itu hal kekuatan dia tertutup spontan. Dan biasanya itu berangkat dari teater rakyat. Dari dia pemain lenong, dia pemain sambrah gitu ya. Anak-anak yang besar di radio, metodologinya juga berbeda. Pelawak kayak gitu. Ska, radio misalnya. Nah kebetulan komeng itu kan lengkap kalau saya lihat itu. Di radio iya, juga dalam teater rakyat iya gitu. Radio apa dulu Bang Komeng? Rusak. Radio apa? Radio Om, beneran. B, kepuasan sama kebahagiaan sama nggak? Kepuasan sama kebahagiaan. Waduh. Nah. Kita mesti bahasnya nggak ada dia nih. Iya. Baba. Saya nih, ini kerjaan orang. Terus saya suka puas seneng aja tuh. Iya. Ya kan gitu tuh. Iya. Belum tentu kebahagiaan juga. Oh, belum Lu puas. kerjain orang terus tiba-tiba dimasuk jurang, lo bahagia. Kalau puas mungkin mampus lu. Iya. Ya kan? Dia kan banyak jahilnya. Oh iya. Tapi saya nggak sampai segitu. Ya kan? Kadang-kadang lu nyuruh orang ke Bali katanya gitu. Ya, iya, tapi kan nggak sampai ke jurang. Mana kan seneng. Hah? Kan seneng. Iya. Nah, itu ada. Yang perlu tanyakan mau komen dia jahilin sama lu berapa orang meninggal? Berapa orang? Iya. Nih. Tuh ada kepuasan tuh. Sama nggak sama kebahagiaan? Itu watak jahil. Itu enggak. yang kebahagiaan. Bukan Itu kebahagiaan. Tapi betul-betul saya puas tuh, Pak. Seneng gitu maksudnya. berapa lama puas begitu? Oh enggak. Berapa lama saya Biar tanya? selama di entertain. Nggak bisa ya. Berapa lama? Ujungnya nyesel. Saya nggak nyesel, senengnya kayak Kiwil tuh misalnya. Saya ketawa lagi. Kiwil yang mau ke Bali gitu. Ke Bali. Iya. Ya ke Bali disuruh orang. Dia di Surabaya. Jadi Jadi begini nih Ben. Gimana, Pameng? Ini mulu. Oh, siapa sih ini? Kita kalau bilang ngomong. Oh siapa sih? Saya tuker nih. Nih, waktu itu ada SCTP ada award tuh dulu dikasihnya sertifikat sama uang sama tiket sama akomodasi. Nah Kiwil tahu karena waktu itu saya ngambilnya nih Kiwil. Jadi pas tanggal itu Kiwil ada di Surabaya. Dia telepon saya, Bali dong nih sekarang. Tuh saya emang nggak niat. Dia yang bilang. Dia yang buka duluan. Saya cuma tinggal bilang iya. Akhirnya dia nyebrang Nah, dari Surabaya, ke Banyuwangi. Gilimanuk, Banyuwangi dulu dong. Banyuwangi, Gilimanuk. Ya. Udah Surabaya dulu lah mestinya. Nah, Pak, Bapak Bapak itu dia. Bapak mau dari mana? Iya, coba dari mana? Karena itu ke sono. Ah, Terus Kiwil. pada saat hari itu ada award lagi Panasonic. Nah di Gilimanuknya hari apa itu? Nah, yang mana ke? Sore. Sore. Nah, Di paginya di Surabaya. enggak Banyuwangi dong. Kan sore katanya Banyuwangi. Siangnya di Surabaya. Surabaya. Kan Bapak tadi tanya gimana? Iya, Gilimanuk berarti sore. 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 Iya, berarti siang di Loh, Surabaya. kita berangkatnya jam berapa ini kita? Ini Kita ambil kapal lu sana. Makanya nih. Nggak kelar-kelar. Terus? Di sono. Gilimanuk. Saya mah di rumah. Dia nelponin. Nah, terus ada acara TV yang biasa waktu itu ada dipanggil sama saya nggak ada. Oh bener dia di Bali. Gitu jadi tambah dia percaya. Oh. Saya bilang udah di situ aja dulu di Hard Rock mau makan minta seks itu makan habis 8 juta. Iya. Gitu. Dia nelponin. Nih apa biru deh udah ntar aneh ke situ aneh lagi ke Denpasar dulu. Saya mau di Jakarta. Di rumah ya. Nongkrong aja. Akhirnya dia katanya patungan ada yang transfer juga bayar akhirnya pulang lagi kayak gitu. Nah itu kan tidak menjerumuskan, ya kan Pak ya? Iya, cuma menyiksa orang. Siapa? Dia kan repot sih, habis duit 8 juta. Ada juga Pameng. Lu puas. Kayaknya nggak ada bantuin saya. Ngebelain. Aduh. Itu bukan keinginan saya juga tuh. Dia yang buka.
Dia yang bukan hanya di Bali pertama. Nah itu saya dapat kebahagiaan tuh dari situ. Iya, jawabannya begini. Gimana, Babe? Kepuasan ya. Oh, gue puas gini. Tidak pernah mengandung unsur positif atau negatif. Kepuasan sangat relatif. Kalau saya bawa masuk sejarah, puasnya Fir'aun tuh disembah. Ya. Begitu orang nyembah dia semua dia puas begitu. Berasa Tuhan gitu loh. Puas. Nah, jadi tetapi sebenarnya dia tersiksa batinnya. Gue nggak tersiksa. Misalnya kita bilang gitu, gue puas, orang pada nurut sama gue, pada nyembah sama gue, tapi itu yang disebut dalam agama istidraj, sehingga menjadi karakter dan menjadi sifat. Padahal itu menyiksa dan menyusahkan orang lain. Jadi sebenarnya kalau kita masukin ke agama, kita tidak dituntut untuk minta maaf, tapi yang dituntut kita memberi maaf orang lain. Kita tidak dituntut untuk mendapatkan kepuasan, tapi yang dituntut kita memberikan kepuasan orang lain. Itu sebabnya Nabi yang bilang khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia orang yang berguna untuk manusia lain. Dan jangan lupa, kalau kau berbuat baik itu kembali kepada dirimu. Kalau kau berbuat jahat itu kembali kepada dirimu. Atas dasar perbuatan iseng kita sama orang lain yang merugikan orang itu, percaya deh kita akan dirugikan di tempat lain sama orang lain. Oh sering. Hanya itu kan dari terbukti kan, jadi kita akhirnya dirugikan gara-gara kita merugikan orang lain. Jadi kalau mau berkepuasan yang sejati itu adalah kepuasan ketika kita memberikan kepuasan kepada orang lain. Beri kebahagiaan sama orang lain, kita akan dapat kebahagiaan itu. Berarti kita jangan memuaskan diri sendiri, begitu ya? Kasih kepuasan sama orang lain. Buat kepuasan buat orang lain. Itu permanen. Tapi kan kalau mama di rumah nih, kita sama istri kita terus abis kelar ngomong, mah puas kan? Kan kayak gitu tuh. Itu memberikan kepuasan buat orang lain. Iya. Terus tadi Pak Ustadz bilang puas itu tidak akan bertahan lama. Kalau Apakah saya sebaiknya berbicara dengan istri, saya memberikan kebahagiaan itu. kalau yang itu sih jangan di ngomongin, jangan diapain, cukup bilang makasih ya mah. Oh. Asik. Nonton BM. Iya. Sama kami juga tuh. Teman-teman sekalian, Teman-teman sekalian, kiranya kita ngobrol cukup banyak banget tadi, banyak hikmah yang kita ambil ya. Saya nggak direncanain kayak begini, tapi mudah-mudahan ini justru membuat trigger buat teman-teman itu menjadi senang sekarang ini, lalu senang itu dibawa ke rumah, hikmah-hikmahnya diambil sehingga itu betul-betul membahagiakan dan bisa menentukan gue mesti bahagia. Coba besok pagi putuskan, ya Tuhan, ya Allah, ya bagi yang beragama Kristen, Hindu, Protestan, Konghucu menyesuaikan, ya Tuhan atau ya Tuhan Yesus, silahkan menurut agama masing-masing. Yang penting bilang aja bangun tidur, besok mau tidur bilang begini, ya Tuhan atau ya Allah Subhanahu Wa Taala atau apapun sebutan-sebutan Anda, bilang begini, besok pagi saya merasa sehat walafiat. Besok pagi saya betul-betul bahagia dan bisa membahagiakan orang di sekitar saya. Besok pagi tubuh saya prima dan saya siap untuk menerima tugas, menjalankan kewajiban apa yang Engkau berikan ya Allah. Hari ini saya maafin semua yang bersalah. Saya maafin semua yang bersalah. Betul-betul ya Tuhan, saya mohonkan ampun kepadamu semua orang yang bersalah pada saya. Tidur dengan nyaman, terus bangun tidur, alhamdulillah, atau puji Tuhan, atau haleluya, atau alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Lalu kemudian dia bilang, hari ini siapa yang gue bantu ya? Bilang begitu setiap pagi, hari ini siapa yang gue bantu ya? Dan perhatiin keajaiban apa yang akan datang pada Anda dari rumah Anda. Kebahagiaan pertama yang Anda berikan itu, hari ini siapa yang gue bantu ya? Hari ini gue bantu menyemangati anak gue. Hari ini gue bantu menyemangati bini gue. Hari ini bahkan pembantu di rumah gue bikin dia bahagia. Jangan gimana-gimana dulu. Ketika diberikan kopi, lu bilang aja sama dia, kopi yang lu bikin ini nih, Yem. Misalnya namanya Ko Iem. Kopi yang lu bikin ini, Yem, ini gue belum pernah nih. Ini gue di mana-mana ngopi tapi lebih enak kopi bikinan lu. Cuma memberikan trigger kesenangan yang akhirnya si Iem itu bahagia kerja sama kita, itu juga udah sebuah kebaikan. Lu minum kopi, Iem, ajib banget. Begitu bini ya mau bangun, jangan bangunin, bilang aja, sayang, hari ini saya mau bikinin kamu nasi goreng gitu, padahal lu beli jadi, tinggal angkatin doang ya, nggak ada masalah. Coba lakukan itu. Misalnya ente mau berangkat kerja,
pakai ojek deh, pakai Gojek atau pakai ojek pesan aplikasi. Misalnya berapa? 14.000, kasih 20, 6.000-nya. Jangan bilang diam atau ambil, jangan. Pak, ada kembalinya 6.000 ya. Di bank ya buat anak lu. Itu lain sentuhannya. Lain banget. Gila. Gitu. Walaupun dia belum punya anak, kita duga-duga aja. Iya, gitu kan. Atau beliin hadiah gocang di rumah. Dia gitu doang. Kalau mau lebih lagi kasihnya gocapan. Lebihnya banyak nih, Pak. Itu buat titipan Allah dari gue tuh, bukan dari gue, dari Allah lewat lu buat kasih orang-orang sekitar lu. Coba lakukan itu deh sama supir taksi. Begitu dulu ngomong apa, lihat namanya apa? Namanya si Malunggun. Selamat pagi Horas, bilang begitu. Namanya Ahmad. Assalamualaikum Ji, bilang begitu. Lalu ajak ngobrol ke supir taksi. Girang banget. Ambilnya 140, kasih 200. Begitu kasih 200, bilang begini, Pak, itu sisanya tabung buat bayarin mobil. Lain banget. Ketemu sama satpam di kantor. Begitu ketemu sama satpam bilang, "Wait, kalau lo yang di sini aman semuanya." Itu kata-kata seperti itu betul-betul membuat Anda bahagia, dan itu yang akan permanen sampai ke kantor, nggak usah dipilih-pilih. Karena apa? Karena kita rata-rata sama bos hormat. Bos nggak bagus, itu biasa, standar. Bos memang mesti dihormatin. Yang hebat itu Anda mampu menghormati office boy di ruangan Anda. Begitu datang buset dah, ini kalau nggak ada ini nggak bisa kerja gue. Lalu mulai kerja. Nah yang kayak begini-begini, triggernya itu adalah mereka. Jadi saran saya, mendingan unfollow, mendingan unsubscribe orang-orang yang bicara politik atau yang memamerkan tas-tas mereka atau yang memamerkan mobil-mobil mewah mereka. Unfollow, unsubscribe. Subscribe-lah kepada mereka-mereka yang bisa men-trigger kebahagiaan. Kenapa? Karena di balik kebahagiaan yang mereka berikan itu ada syukur kepada Allah, dan itu yang bangsa Indonesia butuhkan. Terima kasih untuk teman-teman kita ini. Alhamdulillah. Oh, ini girang banget ini. Ya Allah, dahsyat ini acara ini. Baru tahu bagian. Beda berarti. Bagian. Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.